Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, pengurus masjid dan jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Pak ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat pengakuan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, kita tentu ingin menjadi bagian dari orang-orang dari umat yang diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kelak di akhirat kita butuh minum. Nah, maka ketika itu kita akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang dilarang. Kenapa? Karena tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung momen Maulid Nabi, mari kita merenungkan bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa mencintai Rasulullah, maka kata beliau akan bersama dengan beliau di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tema pagi hari ini awalnya kami ingin membawakan tentang sejarah Yahudi dan Palestina. Tapi pikir-pikir kayaknya ada yang lebih prioritas gitu. Nah, kami ingin membawakan, mungkin judulnya agak berat, tapi insya Allah nanti tidak berat isinya Bapak Ibu. Nah, ini tentang sejarah. Kalau biasanya kita membahas tentang sejarah Islam, nah kita sekarang belajar sejarah Barat, yaitu sejarah munculnya paham sekulerisme. Nah, sekulerisme itu apa Bapak Ibu? Kami yakin guru-guru kita di sini sudah menyampaikan apa sih itu sekulerisme. Ya, sekulerisme. Kalau dalam bahasa Arab itu ilmaniyatun. Ya, ilmaniyatun. Berasal dari atau satu akar kata dengan ilmu. Ya, alima ya'lamu. Artinya berilmu atau artinya tahu. Ya. Ya, a'lamu Pak ya. A'lamu berarti lebih tahu, mengetahui. Nah, kemudian ketika dimasukkan sekulerisme itu ternyata ilmaniyatun itu satu akar kata dengan alima atau artinya tahu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu ilmaniyatun atau sekulerisme itu paham yang sok tahu. Nah, kayak gitulah Pak kurang lebih. Nah, paham yang sok tahu gitu Bu. Sok tahu itu maksudnya gimana Ustadz? Ya, sok tahu, sok ngerti, sok paham, sok apa ya gitulah. Gitu. Sok betul. Kenapa begitu Ustadz? Karena begini, ya. Paham sekulerisme itu singkatnya manusia merasa paling tahu, merasa paling ngerti.
Nah, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu orang lebih. Nah, maka ilmaniyatun itu artinya sok tahu. Nah, jadi orang sekuler itu orang yang sok tahu, merasa lebih tahu dari Allah, begitu Ibu. Gitu. Jadi kurang lebih begini. Allah itu atau Tuhan itu punya kekuasaan, punya kapling itu di tempat ibadah. Ya, di masjid saja atau di gereja saja. Nah, gitu, di tempat ibadah saja. Jadi begitu keluar dari tempat ibadah, nah itu sudah bukan wilayah Tuhan lagi, bukan wilayah Allah lagi. Tapi itu wilayah manusia. Nah, itulah sekulerisme, Bapak Ibu rahimakumullah. Artinya apa? Artinya Allah itu hanya berhak mengatur urusan agama, berhak mengatur urusan akhlak, berhak mengatur urusan nikah. Nah, gitu saja Bapak Ibu. Tapi selain urusan itu Allah tak boleh ngatur. Yang punya kapling manusia. Nah, makanya paham sekulerisme ini paham yang sok tahu. Ya Allah, engkau nggak boleh ngatur urusan kami. Engkau cuma boleh ngatur urusan ibadah. Nanti urusan yang di luar itu kami yang ngatur, kami lebih tahu. Nah, gitu Bapak Ibu. Urusan apa? Urusan macam-macam. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan pendidikan, urusan sosial, urusan lain-lain. Nah, itu manusia sendiri yang mau ngatur. Allah nggak boleh ngatur. Nah, paham kayak begini benar nggak Bu? Benar apa nggak Bu? Salah ya Bu ya. Seolah-olah Allah itu tidak tahu urusan manusia. Padahal ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira Allah ciptakan setelah itu ditinggalkan begitu saja? Tidak, Allah kasih aturan. Ya silahkan ngatur sendiri ya begitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Nah, ini namanya paham sekulerisme. Nah, kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, fasluddini anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak boleh mengatur hidup. Agama hanya mengatur ibadah ritual. Nah, kalau ekonomi, ambil ilmunya dari Barat, dari Amerika. Politik, ambil ilmunya dari Barat, dari Amerika. Itu namanya sekulerisme. Gitu. Kalau kata Syekh Said Qutb, ya, iqamatul hayah bi ghairi asasin minad-din, mengatur kehidupan yang tidak berlandaskan pada agama. Nah, itu namanya sekulerisme. Sekulerisme ini benar atau salah? Pasti salah. Nah, karena memang ini diciptakan oleh orang-orang Barat hasil kompromi. Kompromi apa Ustadz? Ah, kita bahas sejarah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ini kami sampaikan bahwa ini murni kita membahas ilmu pengetahuan, bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan agama tertentu. Ya tidak Bapak Ibu. Tapi kita membahas fakta sejarah. Ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bicara bagaimana ya munculnya paham sekulerisme yang salah tadi itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Romawi, ya, atau sejarah kekristenan Romawi. Nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Nah, kita tahu Romawi itu dulu, Bapak Ibu, Romawi itu kerajaan besar di masa lalu. Dalam Al-Quran ada diceritakan sedikit. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Itu Ghulibatir Rum. Nah, itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, Rum di situ maksudnya adalah Romawi Timur, Bapak Ibu. Ya, bukan Romawi Barat. Karena ketika Rasulullah SAW itu lahir, Romawi Barat itu sudah runtuh. Nah, nanti kita singgung. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Romawi itu sebuah kerajaan besar yang dulu awalnya itu menyembah dewa-dewa. Ya, menyembah dewa-dewa, Bapak Ibu.
Nah, kemudian ya terus berjalan bergulirnya waktu, kita tahu diutuslah Nabi Isa. Nah, sebelumnya itu sudah ada nabi yang hidup di masa Romawi juga, yaitu Nabi Yahya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu hidup di masa Romawi juga. Tapi masih menyembah berhala. Nah, termasuk Nabi Isa turun juga, Bapak Ibu. Ya, Allah utus di masa Romawi juga. Gitu. Diterima atau tidak ajaran Nabi Isa? Singkatnya tidak diterima, Bapak Ibu. Yang menerima itu hanya sebagian kecil. Bahkan orang-orang Bani Israel sendiri itu tidak menerima ajaran Nabi Isa. Meskipun Nabi Isa itu juga dari bangsa Bani Israel. Nah, ini bangsa Bani Israel itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka itu biasa menolak Nabi itu biasa. Bahkan mereka itu membunuh para Nabi itu juga biasa. Dan mereka, Bapak Ibu, pagi bunuh Nabi, siang bunuh Nabi, sorenya kerja, ke pasar, beraktivitas, biasa saja. Nah, seperti nggak ada dosa. Nah, itu kelakuan dari Yahudi. Nah, tidak diterima, ya, termasuk orang-orang Yahudi itu tidak menerima. Nah, siapa yang menerima? Ya, yang menerima itu justru kalangan non-Yahudi, Bapak Ibu. Meskipun itu hanya sebagian kecil. Yang pertama kali menerima itu adalah murid-murid Nabi Isa yang kita kenal dengan nama Al-Hawariyun, 12 murid Nabi Isa. Nah, kemudian kita juga kenal dilanjutkan dengan generasinya Ashabul Kahfi. Gitu ya, Bu ya. Kan ada dalam Al-Qur'an setiap malam Jumat, ya hari Jumat kita baca ya tentang kisah Ashabul Kahfi. Itu adalah pemuda-pemuda orang-orang yang menerima ajaran Nabi Isa, ya. Tapi sudah di bawah Nabi Isa itu sekitar tahun 240-an, ya. Katanya itu terjadi 249 sampai 251. Kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu Ashabul Kahfi. Berarti itu sudah 200 tahun ya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan generasi Nabi Isa. Gitu. Nah, ketika itu Ashabul Kahfi itu hanya sebagian kecil. Selain itu, mereka masih menyembah itu dewa-dewa gitu, Romawi itu. Nah, makanya kita kenal Ashabul Kahfi itu dikejar-kejar sampai masuklah ke dalam gua selama berapa tahun, Bu? 300 tahun tambah 9 tahun, gitu ya. Salasina wasdadu tis'a. 30 tahun, 300 tahun tambah 9 tahun. Berarti 300 tahun apa 309 tahun, Bu? 309 tahun ya, Ustaz ya. Kenapa Allah kok nggak langsung ngomong 309 tahun, Ustaz? Tapi ngomongnya 300 tambah 9. Karena ternyata Bapak Ibu, setelah dihitung-hitung 300, kalau menurut kalender Masehi itu 300 tahun Bapak Ibu. Tapi kalau kita pindahkan, kita konversi ke kalender Hijriah itu 309 tahun. Jadi kalau 100 tahun itu ya kalender Hijriahnya 103 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini berumur 100 tahun, berarti Hijriahnya sudah 103 tahun. Nah, makanya Allah katakan salasina wasdadu tis'a. 300 tahun tambah 9 tahun. Jadi kalau nonton film Ashabul Kahfi 300 tahun. Nah, itu berarti benar. Berarti kalendernya kalender Masehi. Nah, seperti itu. Ya, 300 atau 309 tahun terkurung di gua, tertidur di gua. Nah, itu di masa Romawi juga. Nama kaisarnya ya, Kaisar Hadrianus. Ya, Hadrianus. Kemudian nama gubernurnya itu Diocletianus. Apa perlu dihafal, Ustaz? Nggak perlu, nggak apa-apa, Ibu. Ya, karena nggak keluar ujian ya, Bu ya. Ujian nggak keluar. Gitu, kecuali kalau ada kuis. Ya. Nah, jadi namanya Us-Us. Makanya Nabi Isa itu ya namanya bukan Yesus sebenarnya. Namanya itu Isa.
atau Yesua. Ya, Yesua. Nah, begitu masuk ke Romawi, ke Yunani namanya jadi Yesua, jadi belakangnya us. Yesus gitu. Nah, gitu. Jadi nama Yesus itu bukan nama asli. Ya, nama aslinya itu kalau bahasa Arabnya Isa, bahasa Ibrani itu Yesua atau Yosua. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian ya, singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Ashabul Kahfi itu bangkit, ternyata dia kaget. Kenapa kaget? Ya, mereka-mereka ini kaget karena yang dulu mereka itu dikejar-kejar, bahkan tidak ada yang menyembah Allah, tapi yang menyembah berhala. Ketika mereka bangkit, datang ke kota, perwakilan dari mereka, ya, ternyata mereka sudah menyembah, sudah mengatakan bukan dewa lagi, tapi Tuhan, gitu. Nah, mengatakan Allah. Nah, seperti itu. Nah, kok Allah Ustaz? Emang Allah yang disembah? Nah, di Indonesia aja Bapak Ibu. Ya, kalau di Indonesia ini Allah gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Suriah, Kristen Ortodok, mereka masih menyebutnya Allah Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan ejaan bahasa Arab, Allah. Ya, kata mereka seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata menyembah Allah. Tetapi Bapak Ibu, ya ternyata ada perbedaan. Ya, mereka sudah menyembah Allah, tapi dalam ajaran yang berbeda. Bukan ajaran tauhid yang mengesahkan Allah, tetapi ajaran Trinitas. Oke, kita cukup sampai di sini. Nah, dari mana munculnya Trinitas itu Bapak Ibu? Ternyata ya, kalau tadi Ashabul Kahfi itu kisahnya 249 sampai 251. Nah, ternyata Bapak Ibu, di masa Ashabul Kahfi itu tertidur di gua, itu terjadi perubahan di kerajaan Romawi itu Bapak Ibu. Nah, tepatnya di tahun 313. Ya, 313 itu abad keempat berarti. Nah, tahun 313 itu ada namanya Raja Romawi, ya, nama itu Konstantin. Ya, Konstantin ya Bu ya. Nah, Raja Konstantin ini Bapak Ibu masuk Kristen. Ya, masuk Kristen gitu. Nah, yang dulunya menyembah dewa masuk Kristen. Nah, kemudian dia membuat konspirasi ya, bahwasannya Isa itu adalah anak dari dewa matahari. Makanya mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya Bapak atau Ibu pernah lihat makam ya, ya makam gitu, makam di Cina ya, terus ada foto Yesus, foto Nabi Isa, kemudian di tengah-tengahnya itu ada kayak cahaya keluar. Pernah ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa itu muncul seperti itu? Itu sebenarnya itu ini yang pertama kali memunculkan itu Kaisar Konstantin. Nah, kenapa dimunculkan cahaya dari dada itu? Itu maksudnya adalah matahari. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa Yesus itu adalah anak dari dewa matahari, itu maksudnya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Supaya masyarakat itu mau menerima kehadiran agama yang baru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, akhirnya dia masuk Kristen. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ya, penyembahan terhadap Allah tadi itu di Romawi itu masih terbagi menjadi dua. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang menyekutukan Allah dalam bentuk Trinitas. Itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, yang mengakui Allah sebagai zat tunggal yang harus disembah, mereka berpaham bahwa Nabi Isa itu adalah nabi. Manusia biasa, tidak kekal. Kemudian yang berpaham bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, ya, paham Trinitas, ya, mengatakan bahwa Nabi Isa itu kekal. Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, siapa yang berpaham pertama tadi, berpaham tauhid, nah seperti itu, mudahnya ngomong,
itu orang-orang pengikutnya Arius namanya Bapak Ibu. Arius. Yang berpaham Trinitas itu pengikutnya Anastasius. Nah, Arius, Anastasius. Jadi namanya us-us belakang. Nah, oleh karena itu, karena terjadi konflik sosial Bapak Ibu, maka perlu ada penyatuan, ya, perlu ada pengakuan pada salah satunya. Nah, terus akhirnya 12 tahun kemudian di tahun 325 terjadilah sidang. Namanya Konsili Nisea. Ya, sidang. Konsili itu namanya sidang. Ya, artinya sidang. Nisea itu di daerah Nisea. Untuk apa? Untuk menentukan mana sih paham yang benar? Pahamnya Arius atau pahamnya Anastasius gitu. Yang tauhid atau yang trinitas. Singkatnya yang benar, yang disetujui yang mana Bapak Ibu? Yang trinitas. Kenapa? Karena rajanya si Konstantin ini itu pahamnya trinitas. Makanya Bapak Ibu penguasa itu bisa menentukan mana yang suka, mana yang dia itu mau, itu ya di ketok palu gitu. Nah, makanya tahun 325 itu Konsili Nisea itu diresmikan bahwa agama yang benar itu adalah yang trinitas. Ya, bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Bahwa Isa itu adalah Tuhan, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi Isa itu untuk mendapat pengakuan Tuhan itu harus membutuhkan waktu 325 tahun, Ustaz. Ya. 355 tahun baru jadi Tuhan. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan pengikut-pengikut Arius ini yang mentauhidkan Allah ini? Ini akhirnya diminta untuk masuk, untuk pindah paham. Kalau tidak disebut herij. Herij itu apa, Ustaz? Herij itu bahasa kita sekarang bid'ah, Bapak Ibu. Gitu. Ada juga bid'ah, Pak. Di masa Romawi. Itu herij, ya. Bid'ah. Padahal yang bid'ah itu yang Konsili Nisea tadi. Justru yang pertama itu yang benar gitu. Tapi yang pertama itu justru dianggap bid'ah, ya. Herij. Karena herij, karena bid'ah, maka harus diperangi. Kalau nggak mau masuk agama yang diadopsi oleh rajanya. Akhirnya Bapak Ibu, orang-orang Arius ini dikejar-kejar, dibunuh. Ya, bahkan tidak ada jumlah yang pasti berapa orang dibunuh, tapi ribuan orang. Dan ini adalah agama pengikut Nabi Isa yang benar, Bapak Ibu. Makanya ada dalam hadis, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala negara Islam di Madinah, beliau mengirimkan surat ke beberapa kerajaan, ke Romawi, ke Persia, ke Yaman, ke ke Habasyah, Ethiopia, ya, Alexandria, Mesir, dan seterusnya. Nah, setiap surat itu isinya beda-beda. Tapi yang menarik itu adalah isi surat ke Raja Romawi. Nah, namanya Heraklius. Itu di masa Rasulullah SAW itu nama Raja Romawi itu Heraklius. Apa isi suratnya? Isi suratnya aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Ya'tikallaha ajroka marrotain. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan memberikan kepada kamu pahala 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, tokoh itu, penguasa itu, pemimpin itu biasanya diikuti, banyak pengikut. Jadi kalau pemimpin salah, yang ngikutin salah. Kalau pemimpin benar, pengikutnya benar. Ucapan ulama kalau benar, diikutin oleh umat, itu jadi benar. Tapi kalau salah, umat ngikut akan juga salah, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Romawi, kalau Heraklius masuk Islam, nanti rakyat masuk Islam. Sama yang terjadi di Aceh. Ketika Raja Merah Silu masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Kemudian Merah Silu berubah menjadi Malik As-Soleh. Raja Timbang-Timbangan di Sulawesi, ya, ketika masuk Islam, rakyatnya masuk Islam, Bapak Ibu. Nah, maka kalau Heraklius masuk Islam, nanti rakyatnya masuk Islam. Tapi kalau kamu nggak masuk Islam, kata Rasulullah SAW, ya, fa'in tawallaita, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, ya, fa'alaika
ithmul arisiyin. Maka kamu akan menanggung dosanya orang-orang arisiyin. Siapa sih arisiyin? Arisiyin itu Arius. Dosa dulu nenek moyang kamu menyerbu orang-orang, membunuh, membantai orang-orang pengikutnya Arius. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi Arisin itu artinya pengikut-pengikutnya Arius. Nah, jadi dosanya akan ditanggung oleh Raja Heraklius. Nah, ini suratnya Rasulullah SAW kepada Raja Romawi. Dan itu tidak ada ke raja-raja yang lain bunyinya seperti itu, nggak ada. Hanya kepada Raja Romawi. Kemudian masuk Islam nggak? Awalnya pengen masuk Islam, tapi akhirnya nggak jadi Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ke sejarahnya tadi. Tahun 325 ya Konsili Nisea. Ya, dilantiklah Nabi Isa jadi Tuhan. Nah, kemudian tahun 330 Raja Konstantin ini membuat kota, kemudian disebutlah kotanya Konstantinopel. Ya, apa itu Konstantinopel? Istanbul. Nah, sekarang Istanbul Bapak Ibu di Turki. Itu dipugar, dibangun oleh Raja Konstantin. Nah, kemudian Raja Konstantin meninggal tahun 337. Nah, kemudian diteruskan oleh pengikutnya pada tahun 392 ya, akhirnya agama Kristen Trinitas diadopsi menjadi agama negara. Tapi tadi udah Ustadz. Tapi hanya dianggap sebagai agama yang legal. Yang sebelumnya pengikutnya dibunuh, ya ketika legal nggak jadi bunuh. Tapi belum diadopsi ke dalam sebuah kerajaan, belum. Diadopsinya kapan? Tahun 392. Gitu, diadopsi. Diadopsi. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahun 410 Romawi ini kan yang awalnya menyembah berhala, menyembah dewa, kemudian berubah menjadi negara Kristen. Nah, tahun 410 mereka ini diserbu oleh kerajaan dari utara. Ya, dari kerajaan yang apa namanya? Kerajaan dari utara, saya lupa. Tapi dipimpin oleh Raja Alaric. Tahun 410. Gitu. Akhirnya Bapak Ibu, Romawi itu runtuh. Tapi Romawi Barat. Terus orang-orang yang masih menyembah berhala itu, itulah kalian ini. Itu kalian tuh dikutuk sama dewa itu. Nah, gitu katanya. Makanya kalian jangan pindah agama. Ketika kalian pindah agama, dikutuk tuh kalian sama dewa. Bangsa Visigot, ya, yang menyerang bangsa Visigot. Dikutuk oleh dewa. Gitu. Hancur sampai runtuh, rajanya pun dibunuh. Maka Romawi tahun 410 hilang, Romawi Barat. Tapi Romawi Timur masih ada, Bapak Ibu. Nah, lalu dijawablah oleh salah seorang pendeta, salah seorang namanya itu Santo Agustinus. Santo Agustinus itu nulis buku, kalau diterjemahkan judul bukunya itu The City of God. Ya, itu bahasa Romawi, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris The City of God, kotanya Tuhan. Apa kata dia? Nggak penting. Kerajaan Romawi itu nggak penting. Yang penting itu adalah adanya ya kota yang surgawi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beliau juga mengajarkan apa? Ya, konsep-konsep yang baru. Apa itu? Bahwa manusia itu tidak boleh memikirkan kehidupan dunia. Jadi jangan berdagang. Ya, pokoknya macam-macam lah, ya. Kenapa? Karena berdagang itu bisa mengalihkan manusia dari mengingat Tuhan. Nah, termasuklah ajaran tidak boleh menikah bagi pastor. Nah, itu ajaran Santo Agustinus, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ketika Romawi itu runtuh, akhirnya berpecahlah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, singkatnya seperti itu. Ada kerajaan Prancis, kerajaan Sakson, kerajaan Inggris, kemudian kerajaan-kerajaan di wilayah Italia dan seterusnya. Ya, pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil gitu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ya,
dengan konsepnya Santo Agustinus tadi, berdirilah kepausan. Nah, berdirilah kepausan. Ya, jadi kepausan itu ya diadopsi dari konsepnya Santo Agustinus. Yang kemudian kepausan ini, singkat ceritanya Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, itu mempunyai kekuatan politik yang bisa menundukkan raja-raja di Eropa. Yang awalnya mereka tidak menjadi raja Kristen, kemudian menjadi raja Kristen. Ya, ada beberapa kerajaan. Nah, yang paling besar adalah kerajaan Prancis, Bapak Ibu. Ya, yang paling besar adalah kerajaan Prancis. Nah, di bawah raja namanya Charlemagne. Ini saya singkat aja, ya. Singkat aja. Sebenarnya panjang. Nah, Raja Charlemagne, ya, atau Charlemagne itu naik tahta tahun 771. Nah, 771 dia naik tahta, 772 dia menyerang kerajaan di utara, kerajaan Saxon. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi ketika Charlemagne itu menyerang Saxon, ya kerajaan Saxon, dulu namanya ada negara namanya Saxon, itu mereka orang Saxon tuh wajib masuk Kristenisme. Kalau tidak, mereka tuh dibantai. Makanya ketika itu Bapak Ibu, itu hampir 1/4 ya masyarakat kerajaan itu dibantai oleh Charlemagne. Nah, akhirnya dia menjadi penguasa yang paling besar di Eropa. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, di tahun 800 Masehi, Paus Leo namanya meletakkan mahkota di atas kepalanya Charlemagne. Gitu. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kerajaan Romawi Barat yang sudah runtuh tahun 410 itu berdiri lagi. Ya, akhirnya resmi Romawi itu berdiri lagi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sejarah sampai di situ saja. Nah, Bapak Ibu, Charlemagne ini adalah raja yang paling besar di Eropa ketika itu. Karena apa? Karena dia adalah raja Romawi pengganti Kaisar Agustus yang dibunuh 4 abad sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, Charlemagne yang kerajaannya besar, ya hampir menguasai Eropa Barat. Ya, zaman kita Eropa Barat itu hampir dikuasai oleh Charlemagne. Ya, kerajaan sebesar itu, raja sebesar itu tetap sih primitif juga Bapak Ibu. Kenapa kita ceritakan seperti ini? Supaya kita tahu bahwa semaju-majunya Eropa ketika itu jauh lebih maju umat Islam. Buktinya apa? Buktinya Charlemagne ini punya anak kandung, sekolahnya tidak di Eropa Bapak Ibu. Tapi sekolahnya di Baghdad. Di negeri kaum muslimin, di Irak sekarang, di Daulah Abbasiyah. Pas pulang Bapak Ibu, jadi sekolahnya gratis Pak. Sekolahnya gratis. Ongkos pulang dikasih, tempat tinggal dikasih, biaya kuliah dikasih. Pokoknya makan sehari-hari dikasih. Untuk siapa? Untuk semua mahasiswa yang sekolah. Di Baghdad dikasih gratis. Mau pulang dibayarin. Nah, tahu ini anak raja. Terus dipanggil sama Khalifah Harun ar-Rasyid. Sini kamu. Gitu. Kamu anaknya Charlemagne kan? Iya. Saya kasih hadiah untuk bapak kamu. Hadiahnya apa Bapak Ibu? Hadiahnya jam. Jam dibungkus kado kalau kita sekarang. Dibungkus kado, dibawa ke Eropa. Nah, pas di hadapan Charlemagne Bapak Ibu, ternyata jam itu kan lagi dibuka kadonya nih Pak. Kan mau unboxing ya Bu ya. Ya, unboxing. Ya, tapi belum ada kamera. Nah, pas unboxing ternyata pas jam itu menunjukkan jam sekian tepat. Bunyi ya Pak Ibu. Bunyi teng gitu. Diapain coba? Dilepaskan. Wih, ada hantunya ini gitu. Ya. Gitu Pak Ibu. Jadi umat Islam ketika itu, jadi pencipta jam itu Pak Ibu, itu umat Islam. Bahkan raja yang paling besar di Eropa yang hari ini kita lihat mereka maju, mereka hebat itu, seolah-olah kayaknya hebat, itu mereka itu primitif ketika itu. Umat Islam sudah jauh lebih maju, mereka masih menyangka itu hantu Ibu ketika bunyi. Ya, anaknya sudah tahu itu jam. Jadi biasa saja. Kenapa? Karena sudah sekolah di daulah Islam.
Jadi orang Eropa itu Bapak Ibu ya, ternyata mereka itu semundur itu ketika itu. Bahkan mereka itu Bapak Ibu mengenal mandi itu sekitar abad ke-18. Sebelum mereka nggak kenal mandi. Mereka kenal mandi itu dari umat Islam. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang kita baca sejarah atau anak-anak kita mungkin dulu ya, nggak tahu kalau sekarang itu dikasih dongeng Cinderella. Ya Bapak Ibu ya, benar Pak ya. Seorang sang pangeran gitu kan, yang hidupnya enak di sebuah kerajaan, kemudian mencari jodoh. Semua rakyat pengen jadi istrinya pangeran karena gambarkan kehidupan di kastil itu enak, megah, mewah, gitu, serba wah begitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu kisah sebenarnya itu. Di kastil-kastil yang mewah itu, megah itu mohon maaf tidak ada toilet, tidak ada tempat buangan air kecil, air besar, nggak ada Bapak Ibu. Jadi mereka tuh kalau buang hajatnya sembarangan saja. Maka kalau kita melihat sejarahnya itu terjadi wabah di kastil itu Bapak Ibu. Apalagi kita nampak ventilasi itu kecil. Bahkan raja-rajanya, ratu-ratunya itu ya mereka berpikir apa ya? Mandi itu sebuah ya, sesuatu yang tabu. Maka di antara mereka itu tidak mandi. Bahkan raja itu ada yang seumur hidup tidak mandi. Bahkan ratu-ratunya Raja Louis, Raja Prancis itu Bapak Ibu, kalau mau ngomong itu kita harus berdiri di jarak 10 sampai 15 meter. Saking baunya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mereka tuh tidak kenal mandi Bapak Ibu. Bahkan ada salah seorang putri Raja Ferdinand yang menyerbu Spanyol itu berjanji tidak akan mandi dan mohon maaf, tidak akan mengganti pakaian dalam sebelum bisa menaklukkan kota ini. Dan ternyata memang nggak diganti Pak Ibu. Kemudian meninggal karena penyakit kelamin. Putri Raja Ferdinand tadi dari Aragon. Nah itulah mereka Pak Ibu. Jadi mereka itu jauh dibandingkan dengan umat Islam. Makanya Bapak Ibu kita lanjut sedikit sejarahnya. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Makanya ketika terjadi perang salib Bapak Ibu tahun 1095 kalau nggak salah ya. Terjadi perang salib, orang-orang Eropa itu datang ke negeri kaum muslimin ya. Mereka tuh dijanjikan apa? Di sana tanahnya subur. Kemudian kalau kalian ikut kalian dapat ampunan dosa. Kemudian pangeran-pangeran yang di Eropa itu tidak punya jatah kesempatan untuk menjadi penerus kerajaan karena dia anak laki-laki nomor 2, nomor 3 gitu. Kan yang jadi penerus nomor 1 Ibu ya. Anak laki-laki nomor 1 yang jadi pangeran penerus raja bapaknya. Ayah nomor 2, nomor 3 itu pada ikut untuk perang ke negeri kaum muslimin. Supaya apa? Supaya dapat wilayah baru bisa jadi raja. Mereka menyerbu kaum muslimin, di pukulan pertama umat Islam kalah Bapak Ibu. Umat Islam kalah. Nah, kenapa kalah? Ya, karena banyak faktor. Salah satunya karena mereka terpecah belah. Yang kedua, karena umat Islam tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Ini penting Bapak Ibu. Ya, kayak kita sekarang ini kita juga harus waspada Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang kita ini ya salah menempatkan lawan, salah menempatkan kawan. Bahkan di kajian-kajian Bapak Ibu, di mimbar-mimbar. Jadi seolah-olah musuh kita itu saudara kita yang pengajiannya beda. Ya, pengajiannya di sana itu itu apa itu? Seolah-olah itu musuh kita, padahal bukan Bapak Ibu. Itu saudara kita, selagi umat Islam itu saudara kita. Yang musuh kita itu siapa? Yang musuh kita itu yang jelas itu Amerika, Israel, Inggris, Cina, Rusia, Korea begitu. Prancis itu jelas musuh kita Bapak Ibu. Yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, tangan mereka berdarah-darah, itu musuh kita. Tapi kadang-kadang kita mohon maaf salah paham, gagal paham. Kita tidak menempatkan mereka sebagai musuh, atau kita tidak sadar mereka sebagai musuh, atau mungkin kami para dai ini jarang menyampaikan musuh kita tuh itu loh. Maka tapi lebih sering menyampaikan musuh kita itu kalau anak kamu dilamar sama seorang laki-laki, tolong ditengok ya dia satu akidah apa enggak. Kadang-kadang seperti itu, kadang saya sedih juga Bapak Ibu. Nah,
terjadinya kekalahan kaum muslimin ketika itu karena apa? Kita tidak bisa menempatkan, kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Itu kata Syekh As-Sulami dalam Kitabul Jihad. Kalah umat Islam di pukulan pertama. Akhirnya menjadi beberapa wilayah itu direbut oleh kaum salib. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, selama mereka 100 tahun lebih ya berperang atau hampir 100 tahun berperang di daulah Islam, perang salib, mereka itu Bapak Ibu ada hikmah yang mereka bawa, dalam tanda kutip, hikmah ketika mereka pulang ke Eropa. Mereka pulang, mereka kalah akhirnya. Tapi kekalahan mereka itu membawa, dalam tanda kutip ya, berkah bagi mereka. Apa itu? Dulu mereka ketika di Eropa, mereka itu hidupnya gelap, gulita. Mereka itu tidak pernah, mohon maaf Bapak Ibu, mereka itu tidak pernah pegang Bible, nggak pernah Bapak Ibu. Jadi mereka tuh masuk gereja, mereka dengerin pidato dari tokoh-tokoh agama mereka, semua yang disampaikan itu mereka anggap, oh itu firman Tuhan. Yang disampaikan oleh raja mereka, itu dianggap, itu perintah dari Tuhan. Tapi mereka tidak pernah dapat itu, kitab mereka tuh nggak pernah dapat. Nah, ternyata ketika mereka berperang dengan umat Islam, kan tidak perang terus Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada perjanjian damai. Nah, mereka belajar tuh, ketika masa-masa damai mereka belajar. Oh, ternyata ilmu pengetahuan umat Islam itu masuk akal. Contoh Bapak Ibu, bumi itu bulat. Bisa dibuktikan. Oh, kami selama ini terima bumi itu datar. Ya, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama kami, bumi itu datar. Yang disampaikan tokoh-tokoh agama kami, pusat alam semesta ini bumi, bukan matahari. Gitu. Tapi ternyata secara ilmiah lebih benar apa yang disampaikan umat Islam. Sehingga ketika mereka pulang, mereka membawa apa yang diajarkan umat Islam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ajaran yang selama ini sudah ratusan tahun mereka terima ketika mereka beribadah itu dari tokoh-tokoh agama mereka, itu kan sudah diadopsi oleh mereka. Tapi ketika ada ajaran yang baru, yang lebih logis, otomatis apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi kegoncangan. Mereka tidak lagi percaya dengan apa? Dengan tokoh agama mereka. Berarti selama ini mereka ini bohong, jangan-jangan. Gitu Ibu. Lalu apa yang reaksi mereka? Reaksi mereka, pokoknya kita harus dapat itu yang namanya Bible. Kita harus baca sendiri. Nggak boleh kita dengar aja. Ternyata mereka cari, ya mereka rampas, dapatlah mereka Bible. Ternyata ketika dibaca Bapak Ibu, ada ayat bunyinya, berilah apa yang menjadi hak kaisar untuk kaisar, dan apa menjadi hak Tuhan untuk Tuhan. Oh, ternyata kita ini dibohongin selama ini. Mereka bilang apa yang dikatakan kaisar itu apa yang dikatakan Tuhan. Ternyata tidak. Yang dikatakan Tuhan ya Tuhan, yang dikatakan kaisar ya kaisar, beda. Gitu. Berarti kaisar sama Tuhan itu terpisah. Tidak satu kesatuan. Makanya Bapak Ibu terpecahlah mereka menjadi Katolik dan Protestan. Yang ratusan tahun mereka berperang. Nah, gitu Bapak Ibu. Lalu karena mereka bosan perang ratusan tahun Bapak Ibu, lalu mereka membuatlah kesepakatan, udahlah kita nggak usah perang. Masa kita nih perang terus? Gitu. Bosan juga perang, gitulah. Tapi sebenarnya nggak gitu juga Bapak Ibu ya. Lalu mereka buat kesepakatan ya sebagai penutup, namanya Perjanjian Westphalia tahun 1648, abad ke-17. Apa isi perjanjian itu? Isi perjanjian itu, kita jangan lagi pakai sistem lama yang menyatukan antara tokoh agama dengan para kaisar. Yang seolah-olah perkataan kaisar itu adalah perkataan Tuhan karena mendapatkan stempel dari tokoh agama. Artinya apa? Artinya agama ya agama sendiri. Para agamawan, para tokoh agama silahkan urusin agama, kemudian kaisar urusin negara. Jadi nggak usah ikut campur. Karena kalau jadi satu, faktanya beda. Ya, faktanya apa? Faktanya berdasarkan sains bumi itu bulat, tapi berdasarkan Bible bumi itu datar. Jadi nggak bisa disatukan nih antara sains dan antara agama. Berarti sains itu beda, agama itu beda, negara itu beda, agama itu beda. Jadi harus dipisahkan. Agama sendiri, negara sendiri, sains sendiri, agama
sendiri. Itulah namanya sekulerisme gitu Ibu. Jadi munculnya sekulerisme itu tahun 1648, abad ke-17. Jadi kesimpulannya sekulerisme itu muncul karena kompromi, lahir dari rahim kesesatan kegelapan Eropa. Itulah yang hari ini Bapak Ibu disebarkan oleh mereka ke negeri-negeri kaum muslimin. Jadi sekulerisme itu murni ajaran barat, orang-orang tak bersunat Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita sudah memeluk Islam, kita sudah komitmen dengan Islam, ya kita harus menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai nabi kita dari A sampai Z atas segala macam urusan. Jadi dalam politik tak boleh kita ambil sekulerisme. Karena itu murni ajaran barat yang bertentangan dengan umat Islam. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, ada yang khilaf, ada yang tidak tepat, mohon dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi. Demikianlah kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.